ini bersama Bu Dokter Anissa nggih. Nggih. Kak Anissa. Lulus tahun 2020. 2019. 2019. Iya. 2019 lulusan Unisma. Iya. Unisma. Saat ini kerja di Puskesmas Kecamatan Panjang itu. Iya, Oke. betul. Gimana kabar Dok? Alhamdulillah selalu baik. Selalu baik. Iya. Sehat ya? Iya. Sehat. Dokter katanya nggak boleh sakit ya? Ya namanya manusia Oh, ya, ya, manusia. enggak apa-apa kalau misalkan sakit, tapi kalau bisa ya jangan Oh, sakit jangan ya. sakit. Oke. Bener. Untuk pembahasan kali ini ya cukup berat ya. Penyakit TBC. TBC. Tuberkulosis. Nggih. Yang kemarin saya baca-baca itu kok ternyata Indonesia itu menempati peringkat ke-3 setelah China dan India. India. Mana ya? Tertinggi loh, 3 dunia ya. Iya. Boleh dijelaskan Dok, TBC itu disebabkan oleh? Iya, jadi TBC itu kan merupakan penyakit infeksi. Nah, TBC itu dia disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini dia bisa menyerang semua organ. Dia bisa dibedakan menjadi TBC paru ya, yang mengenai paru sama ekstra paru. Kalau ekstra paru itu dia bisa mengenai dari kepala sampai kaki, dari selaput otak, dari otaknya sendiri, terus dari tulang, sendi, tulang belakang, terus hepar atau liver, ginjal, kulit, banyak banget. Semua ya? Iya. Jadi nggak hanya menyerang paru-paru. Iya. Tuberkulosis. Berarti infeksi bakteri, Iya. bukan virus berarti ya? Bukan bakteri. Bakteri. Terus kalau infeksi kan harus ada yang menularkan ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kena sendiri kan enggak? Iya, Enggak. betul. Jadi kan dia virus yang dari luar terus masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Penularannya lewat? Kalau penularannya bakteri tuberkulosis itu kan dia kecil sekali ya. Dikatakan dia mikronuklei. Ukurannya cuma 1 sampai 3 mikrometer. Ya. Nah, penularannya sendiri itu dia dari percikan dahak. Dikatakan dia itu droplet nuklei. Droplet. Iya. Sama kayak COVID ya. Dia itu kalau semisalkan ada yang batuk dan orang batuk itu tadi terkena TBC paru ya, itu dia bisa mengeluarkan droplet itu tadi yang isinya bakteri-bakteri TB. Nah, itu dropletnya itu bisa terbang di udara. Bisa juga dia menempel di meja, di kursi, di baju, seperti itu. Nah, kalau semisalkan ada orang sehat yang dia kontak atau berdekatan dengan penderita TBC, terutama TBC paru ya, karena yang bisa menularkan adalah TBC paru. Itu misal satu ruangan dan ruangannya itu ventilasinya itu kurang, cahayanya juga nggak ada, cahaya matahari juga nggak ada yang masuk. Nah, itu dia bisa tertular, bisa langsung masuk ke saluran pernafasan. Jadi penderita TBC yang batuk, terus bersin, bahkan cuma berbicara aja dia bisa menularkan lewat udara itu tadi. Iya. Lama virusnya bertahan di udara atau di tempat sebenarnya lain? Kalau bakteri ya, iya, bakteri TBC itu kan dia itu tidak tahan sama panas dan dia itu tidak tahan sama suhu yang kering, kelembabannya yang kering kayak gitu. Jadi kalau semisalkan dia berada di tempat misal di udara yang panas ya, terus ruangannya itu juga sirkulasinya cukup, ventilasinya cukup, tidak lembab, itu sebenarnya dia bisa langsung mati. Cuma kalau semisalkan dia berada di tempat yang ruangannya itu ventilasinya kurang, lembab, kumuh, terus cahaya matahari juga nggak bisa masuk di ruangan itu, dia bisa bertahan lama di situ. Iya.
Berarti kalau ada penderita TBC itu sebaiknya diisolasi sendiri apa boleh bercampur dengan yang sehat? Sebenarnya kalau misalkan dia masuk ke rumah sakit ya, misal dia opname ke rumah sakit, itu dia diisolasi. Karena kan dia masuk ruangan opname kan. Tapi kalau dia tidak perlu opname karena memang mungkin gejalanya itu nggak berat, nggak butuh opname, itu sebenarnya nggak perlu isolasi, cuma penderitanya sendiri itu harus pakai masker untuk mencegah penularan ke orang lain. Jadi untuk etika batuknya, bersin itu harus benar. Ya, terus juga harus menjaga kebersihan, higienitas. Misal habis batuk atau bersin itu mencuci tangan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak perlu isolasi. Dan perlunya itu adalah berobat rutin, minum obatnya itu rutin. Minum obat rutin. Terus gitu. Ada vaksinnya ya? Iya, ada vaksinnya. Pakai vaksin BCG itu yang biasanya pada bayi-bayi yang dia ada di bekas suntikannya ada di lengan kanan atas. Nah, itu fungsinya adalah untuk mencegah infeksi TBC yang bisa menjadi penyakit TBC berat. Jadi kan sebenarnya kita itu bisa terinfeksi bakteri TBC. Cuma belum tentu kita itu mengalami penyakitnya. Tergantung dari imunitas tubuh kita. Kalau semisalkan kita diimunisasi, terus imunitas tubuh kita itu sehat, bagus ya, berarti dia nanti bisa nggak menimbulkan gejala. Jadi bakterinya itu cuma berada di dalam tubuh kita, dia bisa dibunuh oleh sistem imun tubuh kita, tapi bisa juga dia menetap di situ, tapi dia nggak bereplikasi, nggak memperbanyak diri. Iya. Infeksi enggak ya? Tapi bisa menularkan enggak orang seperti itu? Enggak. Kalau misalkan, kalau semisalkan dia punya bakterinya ya, tapi bakterinya itu enggak membelah diri, enggak memperbanyak diri, itu enggak. TBC laten ya namanya. Iya, betul. TBC laten. Jadi dia itu karier, membawa, cuma enggak menularkan, tapi harus tetap diobati. Obati ya? Iya. Tetap ya? Iya, harus tetap diobati. Untuk membunuhnya kan. Sama kayak COVID berarti ya? Iya. Tanpa gejala. Tanpa gejala. Jadi paling mungkin itu seseorang yang berdampingan dengan penderita TBC. Iya. Kan harus cek itu yang. Iya. Jadi makanya kan perlu divaksin ya. Harus divaksin karena ya memang sih kalau vaksin itu dia bukan mencegah terjangkit infeksi TBC, tapi setidaknya dia itu bisa meminimalisir gejala atau bahkan tidak bergejala seperti itu. Nah, kalau pada orang yang dia itu satu keluarga sama penderita TBC, itu harus dilacak memang. Harus dilacak, di screening dulu, apakah dia itu ada gejala yang mengarah ke TBC, misal seperti batuk berdahak lama, lebih dari 2 minggu. Sudah diobati dengan obat-obatan, mungkin obat apotik atau obat dokter, tapi yang bukan obat khusus untuk tuberkulosis, kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu, terus batuk berdarah, kalau sudah parah bisa batuk berdarah. Lalu ada keringat dingin malam hari, badannya sering meriang, terus lesu, nggak bertenaga, nggak bersemangat, terus nafsu makannya juga menurun, nggak nafsu makan, terus ada sesek atau nyeri dada. Nah, kalau semisalkan keluarga dari pasien yang terkonfirmasi TBC itu tadi mengalami gejala yang seperti itu baru nanti diteskan dahaknya. Ya, dites dahak untuk mengetahui apakah di dahaknya itu memang ada kumannya TBC. Kalau semisalkan dia ada kumannya, berarti kan sudah terkonfirmasi tuh. Nah, itu baru nanti diberikan OAT, obat anti tuberkulosis, yang sama seperti tadi keluarganya yang terkonfirmasi.
Tapi kalau ternyata setelah di screening kok nggak ada gejala-gejala yang mengarah ke TBC, itu nanti tetap diberikan obat, tapi obatnya namanya bukan OAT. Obatnya itu nanti ada 1 biji, itu fungsinya adalah untuk pencegahan atau profilaksis. Jadi biar nggak ikut-ikutan terinfeksi gitu. Pengobatannya lama ya? Iya, pengobatannya itu 6 bulan dan nggak boleh putus. Kalau putus? Putusnya dalam artian lali. Kalau putus misalkan kan itu obatnya itu memang lama ya, pengobatannya 6 bulan rutin. 2 bulan pertama itu tiap hari minumnya, terus 4 bulan selanjutnya itu minumnya ada yang tergantung kondisinya, ada yang cuma seminggu 3 kali, tapi ada juga yang setiap hari, tergantung. Nah, itu kan pasti sebagai pasien ya, pasti kan kalau semisalkan dia kesadarannya rendah kan males buat minum obat rutin, apalagi obatnya itu gede-gede, besar-besar. Dan efek sampingnya itu dia lebih banyak bikin mual, enek itu kalau yang ringan ya. Tapi kalau sampai yang berat itu dia bisa kelainan hepar atau hati ya, jadi kulitnya kuning, matanya kuning, atau mungkin ada salah satu obat dari OAT itu yang dia itu bikin tuli. Oh ya, banyakkan obat. Tuli, terus ada juga yang dia kebas karena dia efek sampingnya ke saraf. Ada juga yang dia malah menimbulkan reaksi alergi. Nah itu malah lebih kompleks lagi pengobatannya kalau. Iya, nah itu makanya itu yang mungkin menyebabkan orang itu jadi males untuk minum. Dan mungkin juga masih belum paham betul mengenai TBC ini komplikasinya apa saja seperti itu. Bahayanya apa saja seperti itu. Mungkin cuma dianggap batuk biasa gitu aja. Tapi bisa disembuhkan ya? Bisa disembuhkan. Kalau misalkan minum obatnya rutin, terus PHBS ya, yang tadi kayak dari etika batuknya, terus cuci tangan, makan makanannya juga yang 4 sehat 5 sempurna, rutin kontrol ke Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan, ya itu bisa sembuh. Nanti kan akan dicek ulang sputum atau dahaknya untuk melihat apakah bakterinya masih ada atau tidak. Terus kalau sudah kena TBC bisa kena lagi? Bisa. Iya, jadi memang kumannya TBC ini memang bandel ya. Jadi kan dia itu kuman TBC ketika pertama kali masuk ke dalam tubuh itu kan dia masuknya ke paru-paru. Nah, dari paru-paru itu nanti dia akan dimakan sama sel imun kita. Kalau semisalkan jumlah virus yang masuk itu terlalu banyak dan sel imun kita itu rendah, virusnya itu nanti bisa berkembang biak, terus malah memecah sel imun tubuh kita, terus dia jadi ikut aliran darah kemana-mana, terus menjadi penyakit seperti itu ya. Tapi kalau semisalkan dia sudah berobat, sudah rutin, sudah dinyatakan sembuh kayak gitu, itu juga bisa jadi dia kambuh karena dia reinfeksi. Jadi infeksi lagi karena dia mungkin kontak sama pasien TB lain. Atau kalau enggak gitu reaktivasi. Jadi ada kuman TB yang dia itu masih di dalam sel imun yang memakan tadi. Kan tadi kan dia bisa diem aja di situ kan. Dan enggak kebunuh tuh sama obatnya. Terus habis gitu ketika imun tubuh pasiennya itu rendah, itu kumannya jadi aktif lagi, terus berkembang biak, terus bisa jadi penyakit lagi kayak gitu. Iya, cek terus berarti ya. Cek terus, cek kesehatan. Terus kalau TBC itu diturunkan enggak? Enggak. Kalau misalkan sebenarnya itu bukan penyakit yang genetik, bukan.
Cuman kalau semisalkan dia ibu hamil ya, hamil yang dia terkena TBC itu dan dia pengobatannya tidak rutin, tidak adekuat, itu dia bisa menurunkan ke bayinya. Jadi namanya TBC kongenital. Dari ibunya tadi kan kumannya kan masuk ke aliran darah. Aliran darah kan dari ibu kan ke bayinya juga lewat plasenta itu kan, tali pusar itu. Nah, itu jadi tertularnya itu berarti lewat aliran darah. Gitu. Tapi kalau punya orang tuanya punya riwayat TBC, anaknya belum tentu berarti. Belum tentu. Nah, karena itu tadi proses kehamilan aja. Iya, jadi kalau semisalkan punya orang tuanya misal punya TBC, tapi dia tidak hamil, dia punya anak, ya itu memang anak itu terutama usia kurang dari 5 tahun itu memang beresiko tinggi dia tertular TBC karena imunitasnya kan masih belum terbentuk sempurna kan, sedangkan TBC itu kan dia bisa menjadi penyakit kalau imun tubuh kita itu rendah. Itu kalau semisalkan bukan yang kongenital loh ya. Kalau yang kongenital ya tadi dari ibunya terinfeksi, ibunya lagi hamil terinfeksi, tapi dia nggak mau minum obatnya rutin. Jadi akhirnya bakteri-bakteri tuberkulosis itu dia berkembang biaknya banyak kan, dan terus tersalurkan lewat plasenta atau tali pusarnya itu terus menuju ke bayinya. Orang-orang yang berisiko kena TBC? Sebenarnya kalau orang-orang yang beresiko itu semuanya beresiko. Yang lebih beresiko berarti? Yang lebih beresiko itu tadi. Jadi orang-orang dengan imunitasnya yang rendah. Misalkan anak usia kurang 5 tahun, lansia yang usianya lebih dari 60 tahun, terus pasien HIV itu kan dia imunitasnya rendah. Karena virus HIV itu kan dia menyerang sel imun tubuhnya. Terus pasien dengan komorbid penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, apalagi yang dia itu tidak terkontrol gula darahnya. Jadi minumnya enggak rutin, minum obatnya enggak rutin, atau pola makannya enggak diatur sehingga gula darahnya tetap tinggi. Nah itu. Terus perokok juga. Perokok? Iya, perokok itu perokok kan dari? Perokok aktif, pasif. Aktif pasif itu bisa tertular dari yang penderita TBC, asap itu ya? Begini asap. Maksudnya kalau perokok itu kan dia tadi kan yang beresiko tinggi ya, beresiko tinggi tertular atau terjangkit penyakit TBC. Kalau perokok itu kan dia zat-zatnya ya kayak tar, nikotin itu kan dia menyebabkan radikal bebas di dalam tubuh tinggi. Jadi imunnya turun. Jadi baik itu perokok aktif, perokok pasif kan juga menghirup itu asap rokoknya yang ada kandungannya tar, nikotin. Jadi itu yang bikin dia itu beresiko tinggi. Kalau semisal kontak sama pasien TBC itu beresiko tinggi tertular. Terus ada juga pasien-pasien kanker. Pasien kanker itu juga imunitasnya rendah, apalagi pasien kanker yang minum obat-obat untuk mensupresi kankernya. Jadi memang sel imunnya itu tersupresi itu ditekan, akhirnya imunnya rendah. Itu yang paling beresiko tertular TBC. Iya. Berarti mematikan ya TBC ya? Iya, kalau semisalkan dia untuk kontrol ke dokter atau ke fasiankesnya rendah, tidak minum obat rutin, itu bisa. Karena TBC itu kan dia kumannya itu merusak sel tubuh ya. Jadi kalau di paru itu dia jadi flek, itu sudah rusak itu. Flek di paru itu sudah rusak sel-selnya. Nah itu kalau semisalkan terus dibiarkan dia nggak mau minum obat rutin, itu nanti kan oksigen
oksigen yang bisa dia hirup jadi berkurang karena sel-sel parunya kan rusak. Nah, itu nanti juga tubuh kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, lama-kelamaan nanti paru-parunya jadi basah atau dikatakan efusi pleura. Jadi paru-paru itu kan punya selaput pembungkus. Selaput pembungkus lah, di antara selaput pembungkus itu ada cairannya. Nah, cairannya itu jadi ikut-ikutan keinfeksi. Itu makanya jadi ada nyeri dada, sesek kayak gitu. Jadi saturasi oksigennya jadi turun. Nah, kalau misalkan sudah parah banget bisa meninggal. Ada kasus. Iya. Kalau misalkan TBC yang lain, misalkan di selaput otak ya, di organ yang lain. Meningitis TB atau mungkin di otaknya sendiri, encephalitis TB itu juga bisa mematikan juga. Pokoknya semakin dia terlambat didiagnosis, diagnosisnya terlambat, penanganannya kan pasti juga terlambat. Itu pasti resiko untuk kematiannya juga lebih tinggi. Iya. Cara mencegahnya? Cara mencegahnya ya. Kalau cara mencegahnya karena ini penyakit menular ya, infeksius, disebabkan oleh bakteri. Yang pertama kan sudah ada imunisasinya. Jadi vaksin itu BCG. wajib toh BCG itu? Wajib, sebenarnya wajib dan kan ada yang keluarga itu anti vaksin ya. Kalau posyandu kan pasti waktunya vaksin, dan itu termasuk imunisasi dasar toh? Iya, imunisasi dasar. BCG. Tapi kalau semisalkan dari keluarganya tidak menghendaki, ya kita nggak bisa memaksa. Kita cuma bisanya mengedukasi, menjelaskan bahwa penyakit TBC itu begini, nanti efeknya seperti ini, nanti bisa menyebabkan kematian, komplikasi seperti itu. Tapi kalau semisal dari mungkin budaya yang dianut mungkin ya, yang anti vaksin kayak gitu, ada juga yang nggak mau vaksin. Itu pertama vaksin. Terus yang kedua menjaga higienitas sama sanitasi ruangan. Jadi kalau bisa setiap rumah itu memiliki ventilasi yang cukup dari jendela ya. Kalau bisa jendelanya juga yang berkaca. Jadi misalkan nggak dibuka pun cahaya matahari tetap bisa masuk. Dan setiap hari kalau bisa juga dibuka. Jadi sirkulasi udaranya itu bisa bergantian terus itu. Terus misal di ruangan seperti ini ya Pak ya. Ini kan AC, ruangan tertutup ya. Itu kalau bisa dibuatkan itu air humidifier itu yang dia nah itu kan udaranya kan nanti disaring, terus kuman-kuman kan dimatikan di situ seperti itu. Terus itu kalau semisalkan lagi pilek itu kalau bisa pakai masker. Jadi kalau berbicara sama orang lain itu pakai masker. Semisal enggak pakai masker, lagi batuk atau bersin, etikanya harus benar. Jadi enggak pakai tangan nutupinya, tapi pakai lengan dalam. Lengan dalam kan dia nanti kalau semisal bersentuhan sama orang lain kan enggak kena kan ini. Kalau kebanyakan kan tangan kan. Jadi tangan malah jangan digunakan buat batuk, buat bersin. Terus sama rajin mencuci tangan atau pakai hand sanitizer. Tuh. PHBS ya? Iya. Semua penyakit infeksius itu PHBS sebenarnya. PHBS kuncinya ya? Iya, kuncinya itu. Lumayan. Ya harus dijaga betul berarti ya? Iya, apalagi kan TBC kan endemis ya di Indonesia. Jadi memang sudah penyakit yang sering terjadi di Indonesia ya, karena memang belum bisa dibasmi karena kesadaran masyarakat itu masih rendah terhadap penyakit TBC ini, dan Indonesia juga populasinya juga banyak. Terus untuk di rumah itu satu keluarga bisa berbanyak orang, jadi padat
padat, lembab kayak gitu. Kemarin di Puskesmas Banting Kidul kan ada tuh pelayanan TBC. Iya. Ada ya? Ada. Poli TBC sendiri ada. Poli TBC. Itu juga ada konsultasinya kalau tidak salah ya? Ada. Iya. Itu buat? Konsultasinya, jadi pertama kan kalau semisalkan ada pasien dengan gejalanya yang mirip ke TBC, batuk lama, batuk berdahak yang lama, atau mungkin sesak atau nyeri dada, itu yang paling banyak datang. Itu nanti di screening di loket luar kan, itu nanti akan dirujuk atau disarankan ke Poli ISPA dulu. Di Poli ISPA kalau semisalkan dia kok mengarah ke Poli TBC, ke TBC, itu nanti akan dilakukan tes dahak. Tes dahak namanya TCM. Di Puskesmas bisa? Bisa. Di Puskesmas Kepanjen Kidul bisa, sudah ada. Nah itu tesnya itu lebih bagus daripada tes dahak lainnya. Jadi ada yang namanya tes mikroskopis atau dilihat pakai mikroskop. Itu dia kurang sensitif kalau dibandingkan yang TCM, karena yang TCM itu ketika berdahak dikit aja itu nanti udah bisa kelihatan, misalkan dia ada bakteri TBC itu sudah satu aja udah kelihatan. Dan TCM juga bisa melihat apakah bakterinya ini sensitif sama obat OAT-nya. Itu. Nah, kalau misalkan nanti sudah dites dahak positif, nanti baru dirujuk ke Poli TB. Nah, di situ nanti diberikan obat, lalu diusulkan pemeriksaan lain, misal seperti gula darah, HIV, dan mungkin pemeriksaan hepar, fungsi ginjal seperti itu. Lalu juga diberikan konsultasi mengenai apa itu TBC, bahayanya, terus untuk disarankan agar keluarganya yang di rumah itu ikut mendampingi ya, biar bisa dikasih briefing untuk cara penanganan biar nggak tertular. Jadi nanti dikasih tahu kalau keluarganya ini terjangkit penyakit TBC dan dijelaskan mengenai penularannya, pencegahannya, lalu pengobatannya ini butuh dukungan dari keluarga karena kan lama. Jadi nanti pasti keluarganya ada yang dijadikan namanya PMU. PMU itu pengawas minum obat. Jadi harus benar-benar diawasi bahwa pasien itu tadi minum obatnya setiap hari rutin di depan di depan keluarganya tadi yang sebagai PMU. Dan di screening juga nanti. Di screening juga kalau misalkan ada yang gejalanya mengarah ke TBC, di TCM lagi, di TCM juga. Tapi kalau misalkan enggak, nanti diberikan obat pencegahan tadi. Sama biar nanti bisa mengawasi pasiennya, mengajak pasiennya untuk kontrol rutin. Seperti itu. Itu kan tadi dengan bilang kan harus deteksi dan pengobatan sedini mungkin kan. Kapan kira-kira kita, maksud saya seorang dengan gejala seperti itu harus ke dokter? Biasanya kan orang batuk biasa, mari-mari. Iya. Sebenarnya kalau batuk, misalkan dia ada keluhan batuk. Batuk bisa awal-awal itu mungkin 3 hari awal batuk itu minum obat dulu. Minum obat bisa dari apotek, tapi sebenarnya lebih disarankan ke dokter. Karena kan dokter tahu ini diagnosa batuk kan diagnosanya ada banyak kan. Jadi bisa disesuaikan obatnya. Kalau cuma langsung dari apotek kan kadang juga enggak kira-kira sendiri. Enggak sesuai obatnya. Nah, itu kalau bisa ya ke dokter diobati. Semisal nanti diobati kok kira-kira biasanya 3 hari atau 5 hari kontrol gitu. Itu kok enggak sembuh-sembuh. Biasanya diganti obat dulu.
ganti obat dulu. Kalau semisalnya udah seminggu, udah hampir 2 minggu kok nggak sembuh juga, itu nanti disarankan untuk tes dahak karena kan sebenarnya sudah lama nggak sembuh. Dan program dari pemerintah pun juga kalau bisa cakupan diagnosis untuk TBC itu kalau bisa ya semua orang itu dites TBC kalau semisal batuknya itu sudah lama nggak sembuh-sembuh itu tadi. Batuk kering apa batuk berdahak? Batuk berdahak. Kering enggak? Kering enggak. Cuma memang kadang itu orang dia itu nggak sadar kalau batuknya udah lama. Jadi sebenarnya udah batuk mungkin seminggu sembuh gitu ya. Sembuh terus batuk lagi, batuk 2 hari. Nah itu dianggapnya cuma batuk 2 hari itu aja, padahal batuk yang sebelumnya itu udah termasuk batuknya yang sekarang, cuma memang sempat sembuh mungkin waktu imunitasnya lagi naik gitu aja gitu. Kalau di puskesmas itu batuk 2 hari, batuk berdahak aja 2 hari itu sudah disarankan untuk tes TCM karena ternyata dari program yang seperti itu banyak juga yang positif ada bakteri TBC. Itu ya harus dicek ya memang ya, nggak iya, boleh mengira-ngira. Nggak boleh mengira-ngira karena memang untuk konfirmasi diagnosa TBC itu memang dari tes itu tadi, mikroskopis bisa, TCM bisa, atau kalau misalkan dari keduanya ini kok negatif, itu di foto rongsen sekiranya kok mengarah ke gambaran abnormalitas dari parunya itu kok mengarah ke TBC, itu dia juga sudah masuk kriteria TBC dan perlu obat. Diminum rutin tadi ya. Ya. Alhamdulillah. Pengobatannya tapi sudah ada ya. Sudah. Maksudnya nggak terlalu apa itu namanya belum ditemukan. Dengan tahu kan ternyata diobati itu juga bisa sembuh. Bisa sembuh. Bahkan semisal warga sini ya, warga sini dia mungkin kalau misalkan terkena TBC itu kan di Kepanjen Kidul ya, puskesmasnya di Kepanjen Kidul. Tapi kalau semisal dia mau pindah atau mungkin mau liburan keluar kota ya, dan obat TBC-nya habis, dia datang ke puskesmas dekat situ bisa ya? Dikasih obat, bisa mau melayani puskesmasnya. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali kalau mau mendapatkan pengobatan TBC itu. Cuma ya itu perlu kesadaran dari masyarakat untuk mau berobat. Dari keluarganya juga kalau bisa juga mendukung pengobatan, diantar, dibujuk. Gratis ya? Gratis. Ya, memang itu gratis ya? Gratis ya. TBC. Oke. Dokter, alhamdulillah ngobrol nggak kerasa ya wis lama kita ngobrol. Iya. Mengalir mana lama ya, sedikit banyak sudah tahu lah, sudah tersampaikan secara informatif mengenai gejalanya tadi sudah, terus cara penularannya ternyata ya dari droplet ya, terus ternyata TBC itu memang bisa disembuhkan ya, bisa dan tidak diturunkan. Tidak diturunkan dan fasilitas kesehatan di Blitar juga alhamdulillah sudah cukup memadai untuk pengobatan TBC. Di puskesmas pun bisa ya. Bisa. Dan itu ketika penanganannya secepat mungkin dan deteksinya sedini mungkin, tingkat kefatalannya juga bisa dihilangkan ya, bisa sembuh. Nggih. Matur nuwun Bu Dokter Anissa. Iya. Terakhir, sama-sama. Closing statement-nya saya minta apa? Tentang kesehatan aja untuk masyarakat. Ya. Jadi untuk masyarakat Indonesia ya, kita kalau bisa itu harus sadar akan penyakit-penyakit infeksius ya, terutama karena penyakit infeksius itu kan dia gampang menular. Dan untuk pencegahan penyakit infeksius itu kan dengan PHBS sangat mudah sekali kan sebenarnya, dan nggak mengeluarkan biaya juga. Jadi jadi
diharapkan semua masyarakat itu untuk PHBS-nya dari menjaga higienitas, sanitasi, lalu untuk konsumsi gizinya 4 sehat 5 sempurna, sama olahraganya minimal 3 kali seminggu ya, durasinya masing-masing minimal 30 sampai 45 menit. Itu kalau bisa ditingkatkan agar kita terbebas dari penyakit-penyakit infeksi. Tuh. Ini anjuran Bu Dokter nih untuk semua orang. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu Anissa atas kerawannya ke sini dan sudah berbincang-bincang tentang informasi seputar penyakit infeksius tadi. Cukup informatif dan mungkin kalau ada waktu ke sini lagi ya. Siap. Dan untuk pemirsa, sampai jumpa lagi ke tamu-tamu saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.